أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Marhaban bikum sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu pada sesi tahsinu tilawatil Quran, pada sesi memperbaiki tilawah bacaan Al-Quran kita pada surat Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan 17. InsyaAllah kita akan bersama-sama membahas hukum tajwid, sifat huruf dan makhrajnya, ya, sampai dengan apa yang kita mampu untuk kita jelaskan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman yang mungkin saja sedang melihat, mungkin bisa menyediakan mushafnya, bisa mempersiapkan mushaf Al-Qur'annya. Kita coba bersama-sama, ya, membaca ulang dengan satu ayat per ayat dengan dijelaskan dari segi makhraj dan juga sifatul hurufnya serta kesalahan yang ada atau kesalahan yang sering terjadi dalam pembacaan ayat-ayat berikut ini. Baik, kalau sudah teman-teman buka, adapun untuk teman-teman yang sedang di dalam perjalanan atau melihatnya di kereta, mobil dan sebagainya, bisa melihat saja langsung kepada layar yang ada di depan teman-teman sekalian. Baik, insyaallah kita akan mulai dari ayat yang ke-7. Perhatikan dalam lafal kalla, la di situ ada dua harakat bertemu dengan hamzah. Maka di sini kita panjangkan kallanya sepanjang 4 harakat. Dalam riwayat Hafiz atau Imam Hafiz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi, itu beliau mengatakan majja ismun fasil, panjangnya 4 harakat. Adapun yang mengatakan 5 ataupun 2 harakat, itu dari jalur yang lainnya. Ya, maka kita nanti usahakan memanjangkan yang 4 harakat. Kalla, ya, untuk memudahkan bisa kita hitung dengan jari. Kalla, ya. Kalau dia agak cepat, kalla, itu sudah 4.
Tapi kalau 2 kalla 2. Kalau 4 kalla ya. Kalla inna. Pada lafal inna di sini ada bacaan gunnah, yaitu bacaan di mana ketika kita mendapati ada nun yang dia bertasydid, hendaknya ketika kita membacanya itu kita tahan dahulu, tidak langsung dibaca dengan inna kitabah. Kebanyakan mungkin di antara kita membacanya langsung. Nah, ini kesalahan yang terjadi ketika kita membaca langsung, nanti kita masuk kepada lahan khafi, yaitu kesalahan dari segi gunahnya menguranginya. Kitab di sini tak ada alif kecil, 2 harakat. Al-fujjari, al-fujja, fa alirkan sedikit nafasnya karena fa memiliki sifat hamas, yaitu fa yang mana nafasnya harus kita alirkan. Fujjari, lafi sijjin ya. Jim kita keluarkan makhraj untuk huruf jim, makhrajnya adalah di tengah lidah kita ya. Jika kita punya lidah, ini misalnya kami ibaratkan lidahnya, maka huruf jim kita keluarkan dari tengah-tengahnya, maka kita baca ja, ji, ju. Dan sifat jim itu adalah sifat syiddah, lawan dari kata rokhawah. Kalau syiddah yaitu suaranya tertahan, ja, tidak ja tidak, tapi ja. Maka ketika kita melafalkannya sijjin ya, sijjin tipis, sijjin sambil di suaranya tertahan. Kita coba lengkapi. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, sekali lagi. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Masya Allah. Taib. Pada ayat yang ke-8 ini hampir sama bentukannya dengan sebelumnya, kalla, yang dimana mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz, maaf, tadi di sini kami sebut mad wajib ya, maaf. Dia harusnya mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil yaitu kita panjangkan 4 harakat pada riwayat Hafiz an Asim. Maka wa ma adraka ma sijjin. Maka pada lafal ma itu kita panjangkan 4 harakat, kemudian lafal dal yang dia sukun itu kita pantulkan danya. Nah, kesalahan yang terjadi pertama tidak memanjangkan mimnya 4 harakat, yang kedua tidak memantulkan danya. Kemudian ro-nya kita tebalkan, adro bukan adraka. Ro-nya jadi tipis, harusnya ro-nya tebal. Masijjin, sijjin ya sama. Ya. Kita coba baca bersama-sama dengan bacaan 2 kali ya. Wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Pada ayat 9, lafal kitabum, ada kitabun bertemu dengan mim. Lafal kitabun ya, kita masukkan langsung ke huruf mim, kemudian kita tahan. Kesalahan yang terjadi pada ke-9 itu tidak menahan mimnya, langsung kitabum markum. Nah, ini kurang tepat dan keliru. Nanti termasuk pada lahan khafi, yaitu tidak menahan gunnahnya. Harus ditahan dulu. Kitabum markum. Ya, kitabum markum. Qaf, qa, qi, qu, tidak qo, qi, enggak, tidak terlalu tebal. Karena dia sifat isti'la, memang qaf itu isti'la. Khussadau, tinqidh. Hurufnya ada itu, ada kha, sa, da, ta, dha, qaf. Nah, ini memang huruf-huruf itu huruf isti'la. Isti'la itu pangkal lidah kita terangkat. Ya, pangkal lidah kita angkat.
Misalkan ini adalah lidah kita, kita pangkal lidahnya, kita angkatkan menuju langit-langit. Ya, isti'ala namanya, maka menaikkan, ya, terangkat. Maka yang kita angkat adalah pangkalnya, marqum, ya. Kemudian 10, wailun, ketemu dengan ya. Biasanya kalau kita nggak ada tasydidnya kita bingung, tapi di sini perlu dipahami, setiap kita mendapati tasydid, kita mendapati tanwin bertemu dengan ya, yang dimana datang setelah tanwin itu huruf ya, maka langsung saja suara nunnya dimasukkan ke huruf ya. Wailun awalnya kita ganti dengan wailui, sambil kita masukkan ke rongga hidung kita. Wailui, ya, wailui yauma idzil lil mukadzibin. Ya, sekali lagi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Ya, tahan dulu di sini hukum bacaannya ketika ada tanwin bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Kemudian yauma idzin bertemu dengan lam, masukkan tanwinnya ke lam. Yauma, maaf, yaunya itu madlin, idzil lil mukadzibin idgham bila gunnah. Kemudian tasydid di dzal, bukan mukazzibin. Kesalahan yang terjadi adalah mengganti huruf dzal dengan huruf zai. Nah, ini kesalahan yang sangat fatal sekali karena dia ditakutkan merubah maknanya. Lil mukadzibin, sama biasa nanti ada allazi. Nah, ini ada allazi. Bukan allazi tapi alladzina. Alladzi, zi. Kita sempurnakan dulu ayat 10, kita baca sekali lagi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Pada ayat 11, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, fokus pada lafal alladzina yukadzibuna biyaumi, yaitu lembutkan pada lafal ya, biyaumiddin. Karena di sini madlin, yang dimana waw termasuk huruf lin, yaitu apabila ada huruf waw dia sukun sebelumnya fathah kita namakan dengan madlin. Yaitu ada dua huruf lin, yaitu madlin, yaitu ya dan waw. Wama, pada ayat 12 di sini wama yukadzibu, hati-hati dalam pelafalan zal, ya, zal jangan dibaca dengan za. Jangan yukadzibu, nanti mengganti huruf zal dengan huruf za. Ini kesalahan yang pertama. Bihi, jangan dimasukkan ke rongga hidung ha, hi hu, ya, hi hu, maka bihi. Kemudian di sini hi bertemu dengan hamzah, di sini mad silah qasirah. Maaf, mad silah tawilah, yaitu kita panjangkan 4 harakat juga. Atau bisa kita masuk nanti kepada hukum bacaan mad jaiz munfasil, tapi di sini mad silah tawilah yang kita panjangkan 4 harakat. Illa kullu mu'tadin, mu'tadi, mu ain tipis, bukan enggak, tapi mu'tadin athim. Hati-hati dalam pelafalan fa jangan sampai terbaca dengan huruf sin, ya, dengan sin. Ini mu'tadin asim, tidak, tapi fa, ujung lidah kita fa kita tempelkan dengan gigi seri. Mu'tadin asim. Ya, kita coba lagi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Kemudian idza, hati-hati jangan diganti dengan za. Kesalahan yang sering terjadi mengganti dengan zai. Tutla, sempurnakan taknya, kemudian baru dikasih hamas. Tutla, ya. Tutla alaihi,
alaihi ayatuna ayatuna qala asatiru bukan asati tapi asatirul awwalin asatirul awwalin asatirul awwalin. Ya, kita lengkapi. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Awwalin, ditekan wawunya. Awwalin, tapi dengan lembut. Pada 814 di sini ada huruf sin. Sin di sini menandakan saktah. Saktah yaitu kita membaca ayatnya atau berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi kita membaca saktah itu artinya saktah dari kata sakata yaskutu, diam. Nah, sedangkan saktah berarti dia isim masdarnya. Maka saktatun, saktah, berhenti dahulu. Maka tanpa bernafas menurut para ulama yang pada bidang ahli al-qiraah. Maka kalla bal rona tanpa mengambil nafas. Kita berhenti tanpa mengambil nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pada lafal kaf yak kaf sifatnya hamas, ya, makhrajnya dari pangkal lidah kita. Pangkal lidah berarti yang paling belakang. Yak sibun, ya. Kemudian kalla ini sama seperti yang di ayat awal, mad jaiz munfasil, yaitu kita panjangkan ketika bertemu dengan hamzah 4 harakat. Kemudian innahum tidak langsung dibaca. Innahum, kesalahan yang terjadi ini sering terjadi yaitu tidak menahan gunnahnya. Harusnya ditahan dahulu. Kalla innahum, ha jangan hum jangan masuk hidung. Innahum ar-rabbihim, an ketemu dengan ra, masukkan ra langsung. Ar-rabbihim, a tipis, ra-nya tebal. Ar-rabbihim. Mim ketemu dengan ya, yaitu tadi no mim mati ketemu dengan ain, itu hukumnya izhar syafawi. Mimnya tidak boleh ditahan. Innahum ar-rabbihim. Sama di sini tapi dijelaskan. Ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Yauma, ya, lembutkan pada lafal yauma. Yauma idzil lamahjubun. Dzin ketemu lam, masukkan lam. Yauma idzil lamahjubun. Pada lafal ha jangan diganti dengan ha. Jangan lamahjubun, tidak, tapi dia ha kecil. Alirkan nafas kita lebih lembut. Lamah lamahjubun, ya. Lamahjubun, ya. Kita lengkapi ayatnya, coba kita baca dari awal, yaitu ayat ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kemudian summa, tahan dulu gunnahnya, tahan dulu suara m-nya karena dia termasuk hukum bacaan gunnah. Inna sama ditahan. Summa innahum, hati-hati jangan memanjangkan ma, jangan summa innahum. Banyak yang terjadi kesalahan seperti itu. Summa innahum lasalul jahim. Tebalkan sonya. Lasalul lasalul jahim.
jahim. Kita lengkapi. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma ditahan. Yuqalu hadza alladzi kuntum. Di sini bukan kuntum, jangan dibaca tapi dia ikhfa-nya ke huruf ta. Kuntum. Ya, seakan-akan kita langsung masuk ke huruf ta-nya. Kuntum, karena ikhfa itu seyoknya adalah membaca membaca samar-samar di antara idgham, ya, idgham dengan izhar, ya, izhar. Maka kuntum, kuntum, kemudian ada mim mati bertemu dengan ba, di sini ikhfa syafawi, 2 harakat ditahannya. Jangan kuntum bihi, tapi tahan dulu. Kuntum bihi tukadzibun. Ya, kita coba lagi. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sekali lagi. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bacaan kita pada surat Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan ayat 17. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Bila banyak kata atau banyak kata yang salah atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.